Hai everyone, selamat datang lagi di Mock Tips. Lanjutin video sebelumnya, dimana kemarin kita udah bikin landing page, konversi dari Figma, slicing ke Elementor. Dan video kali ini kita bakal bikin responsif ya. Jadi kalau kita lihat di pojok kiri bawah, nih ada responsive mode, ada tablet dan juga handphone. Untuk responsif di tablet sama di mobile sebenarnya nggak beda jauh. Cuman emang biasanya uh, yang penting tuh mobile-nya gitu. Kenapa? Karena mostly orang tuh lihat uh, landing page ini pakai mobile gitu. Jadi saya nggak bakal kasih lihat gimana cara responsifin untuk versi tablet karena bakal sama aja. Jadi untuk teman-teman nyoba sendiri aja nanti. Karena yang lebih penting adalah si versi mobilenya. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah kita dari atas ke bawah gitu. Ini adalah bagian hero mode-nya, hero section-nya. Kita boleh dulu. Nah, ini ada 3 kolom, dia jadi bagian header. Oke, kita kecilin dulu si logonya segini. Lalu kita coba mainin percentage-nya. Jadi ini 50%, yang ininya juga 50%. Kayak gini. Nah, ini kan terlalu besar nih. Ini sebenarnya bisa kita giniin. Terus kita mainin ini ya, padding-nya kayak gini. Cuman ini terlalu besar. Jadi coba kita kecilin di headingnya. Misalnya ini ya let's say 16. 16 semua deh coba. Nah, 16 kayak gini. Register passion. Kalau diperhatiin shadow-nya ini agak kepotong. Kita bisa mainin di indeksnya. Di Z index. Z indexnya 100. Nah, dia jadi bagian paling atas gitu. Ini bisa kayak gini. Atau bisa juga sebenarnya teman-teman di hide gitu. Di hide nih si khusus buttonnya. Kita coba klik di bentar lagi. Responsive, di hide di mobile sama tablet. Jadi dia bakal ngilang nih kalau dibuka dia dari HP. Nah, dia langsung ke heading. Tapi kalau di web nanti dia ada lagi. Tuh, dia tetap ada gitu. Kita bisa mainin. Di tergantung teman-teman. Kalau saya biasanya sih saya hide untuk button ini nih. Jadi dia cuman ada khusus di mobile. Di desktop, sorry. Ini kan udah kita hide nih di tablet dan di mobile. Berarti dia bakal ngilang. Tapi dia tetap muncul di desktop. Kalau kita hide juga, jadi bakal hilang ketika di desktop. Nah, dia bakal hilang. Sebelah kanan gak ada. Gitu. Oke. Selanjutnya headingnya. Oke, headingnya kita mainin aja langsung. Misalnya berapa ya? Kegedean 28. 28. Line height-nya kita kecilin. Kurang lebih kayak gini. Ini juga ini berapa dia, size-nya 14. Oke, udah cukup ya kalau si description-nya kayak gini. Nah, biasanya kalau kayak gini tuh image pindah ke atas, teks di bawah. Gimana sih ngubahnya? Ubahnya klik di sini. Kenapa diklik ini? Karena ini kan sebenarnya masih satu area nih. Ini heading. Nah, ini tuh masih satu area. Kita klik sini, responsive mode, terus reverse di mobile sama tablet gitu. Kalau di reverse tuh berarti yang bawah ke atas atau yang atas ke bawah. Kita yesin, tablet juga berlaku. Nah, jadinya kayak gini kurang lebih. Gitu. Tuh. Terus juga dia agak mepet. Line height-nya kita mainin dikit. Kita update. Nah, kurang lebih dia bakal lebih proporsional bentuknya. Oke. Oke. Atau bisa juga dimainin via sini. Yang kayak kemarin diajarin. Sorry, bukan di padding ya, tapi bukan di margin tapi di padding. Misalnya ini 4, bottom 4. Tuh dia jadi kayak gini. Tahu 2, 2. Kayak gini. Nah, kayak gini jadinya.
Coba kita kecilin dikit deh, 24. Line necknya kita kecilin, nah biar makin deket. Nah ininya oke, kurang lebih kayak gini. Sekarang kita setting dulu sih ininya nih, ini dari si elemen kitnya ya, si ininya nih, mode menunya ini dia udah otomatis jadi hamburger itu. Clinic, mobil setting, link, kita bisa ubah juga di sini misalnya. Nah misalnya jadi kayak notification. Coba kita cari yang bagus. Misalnya kita pakai line 2 gini nih. Nah jadi kayak gini. Oke, kita mainin stylenya. Ini untuk ukurannya. Sorry, salah lagi. Ini kita setting size ininya, lalu kita mainin. Oh ini warnanya sebenarnya. Oke, coba kalau kita warnanya kita ganti ke biru. Hamburger style. Nah kayak gini kurang lebih. Hamburger style. Posisinya bisa kita pindah mau kemana. Biasa sih kayak gini umumnya. Terus kita ubah lagi ke biru. Salah. Kita copy dulu, baru kita pindah ke sini agak gelap. Nah kayak gitu. Dia juga ada backgroundnya. Ini sorry, ini apanya nih? Oke, dia backgroundnya yang ada di sini nih kayaknya. Bukan juga ternyata. Oh, I see. Dia untuk icon yang udah di click action. Oke, colornya ya. Colornya gimana ya? Kita ganti ke biru aja coba ya. Kita ganti ke biru. Terus ininya putih gitu. Ininya hamburger iconnya putih. Coba kita klik. Nah, kurang lebih kayak gini. Terus si hover tinggal disetting aja. Misalnya biru lagi. Dia masih nggak ngubah. Wait, kita cari-cari aja. Setiap plugin tuh punya settingannya masing-masing ya. Jadi emang agak tricky sebenarnya. Ini merahnya dari mana ya? Agak aneh, agak aneh. Sini mungkin. Oh iya betul. Berarti ini ke sini. Nah, kayak gini kurang lebih. Nah, oke. Update dulu biar nggak lupa. Selanjutnya mana lagi? Di sini nggak ada logo ya. Nggak bingungin juga. Mobil mana logo? Oke, kita masukin dulu. Nah, coba kita mainin. Nah, begini boleh lah ya. Ini juga ada menu teksnya, menu item style-nya. Kalau kita lihat dia belum ada. Oh ya, oke, di sini. Berarti kita ubah ke warna ini aja. Terus kita balik lagi. Kita ganti warna ini.
Terus kita ubah ke warna biru hovernya. Aktifnya juga biru. Jadi defaultnya sama kayak teks biasa, tapi ketika di hover dia jadi biru. Nah, kayak gini kelihatan ya. Oke, udah simpel aja sih sebenarnya. Lanjutin ke bawah lagi. Ini kita kecilin aja teman-teman. Kita harus setting ulang dan height-nya seginian. Ini kira-kira kita bikin dua mungkin. Ya dua logo aja. Kita bikin kurang lebih kayak gini, boleh? Oke. Untuk bagian ini sebenarnya kita biasanya tuh bisa kalibrasi dulu teman-teman, kayak gini. Kalibrasi tuh dibuat ke 0 terus dibuat ke 1 lagi. Gitu. Ini tips and trick aja sih biar lebih selaras gitu. Jadi semua section tuh harusnya diginiin biar lebih enak. Toh kayak gini. Oke. Dia kayaknya kegedean sih ini image-nya. Apa lumayan ya. Oke, jadi dia bakal nge-slide. Ini juga line height-nya terlalu tinggi kan. Oke. Berarti di sininya bottom 1, top 1. Oke. Kita copy aja kayak biasa segini, tapi ke kiriin. Jangan ubah warna aslinya. Kita calibrate dulu. Oke. Terus kita masukin IM. Nah, kayak gini kurang lebih. Oke. Sekarang yang bagian ini calibrate dulu biar aman. Oke, sebenarnya nggak banyak perubahan di sini ya, udah cukup bagus. Tuh. Oke. Kita langsung copy aja stylenya biar nggak ribet. Nah, jadi sama semua. Jadi konsisten tuh penting ya teman-teman. Khususnya di dalam UI design sebenarnya. Oke. Kalau diperhatiin sini tuh ada kayak scroll gitu ke samping. Berarti ini ada area yang agak melenceng. Acak-acakan semua. Oke. Berarti kita ubah dulu bagian. Oh, ini size fontnya kegedean dikit ya. 16. Kita copy lagi. Nah, ini boleh lah. Bagus. Ini kita copy lagi. Nah, ini kan agak ke kiri nih. Nah, ini fungsi dari calibrate sebenarnya. Dia nanti bakal normal lagi. Set. Nah, kayak gini kurang lebih. Begini pun ke ininya. Copy. Style. Style. Oke. Tapi dia line height-nya agak jelek kalau dua line. Berarti kita kecil. Kita bagusin. Kita copy paste. Gitu. Reservasi bisa boleh kayak gini, didiemin aja, atau mau dibuat kayak gini full juga silakan, tergantung teman-teman. Kalau biasa saya sih udah kayak gini aja, dia rata kiri semua gitu. Image-nya nggak bermasalah. Nah, ternyata di sini nih banyak masalah nih. Bentar, kita cek ke bawah dulu. Set. Oke. Agak tricky memang kalau bikin responsive web. Oke. Coba kalau kita masukin ke sini image-nya. Kita coba reverse lagi kayak tadi. Terus advance bottom 2, atas 2. Nah. Ini. Nah. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita calibrate dulu nih yang bagian ini. Ini yang kayaknya perusaknya nih. Oke. IM-nya. Oke, makin ngacak. Oke. Kita kecilin dulu. Misalnya 24. Nah, lain aja kita kecilin. Ininya juga kali kita calibrate dulu biar dia default dulu, karena ini masih settingan desktop. Jadi
Kalau bisa sih diatur ulang semua biar lebih enak main ini gitu. Fontnya juga masih bawaan dari si web. Nah, ya kan? Nah, ini kan masih line position yang di desktop mode nih kalau teman-teman ingat. Ya udah ini dibikin default aja udah. Nah, ini bikin di default. Custom default 100 width. Nah, ini juga position default. Sorry. Default. Berarti dia settingannya agak beda ya kalau di mobile desktop kita buat 100. Ini juga kita buat positioning custom 100. Oke. Kalau ini berarti kita ubah dari si settingan. Wait, dia kayaknya ada yang nggak beres, belum dikalibrasi nih. Tuh kan belum. Nice, kita setting ke sini. Oke, positioning. Oh iya, isi ini masih settingan desktop. Nah, kayak gini kan asik. Berarti kita kecilin. Atas bawah aja deh. Bawah satu. Ini pun begini ya. Kita coba kita refresh dulu. Jadi calibrate itu sebenarnya sama aja kayak refresh, teman-teman. Calibrate sama kayak refresh. Positioning kalau default bisa nggak bisa, custom. Terus kita iniin kayak gini jadinya. Oke. Kayak gini. Ini coba kalau 12. Boleh lah 12. Oke. Oke. Ngacak lagi kita calibrate lagi. Terus pokoknya mah. Nah, ini masih settingan desktop nih. Tidak harus diatur ulang. Nah, berarti kita mainin sininya IM-nya satu aja. Nah, oke. Terus ini ceritanya bagian dari testimonial. Kita pakai fontnya nggak diubah ya, kita copy aja sini dan ke tengah. Nah, sekarang adalah bagian dari si testinya, card testinya. Seperti biasa kita calibrate. Pokoknya ini jangan sampai dilupain ya teman-teman. Banyak orang nanya gimana sih bang ngatur responsive web. Sebenarnya error di sininya. Gitu. Jadi kita tuh harus punya value atau angka yang beda antara desktop sama apa? Mobile responsive gitu. Kurang lebih kayak gini. Kalau kayak gitu ya udah tinggal copy aja berarti. Sorry. Ntar ini masih belum benar. Kita ubah. Nah. Kita copy paste dulu aja semuanya. Saya tinggal gini aja udah. Udah. Sudah sama semua. Sebenarnya gampang kan? Lanjut lagi, coba kita cek dulu deh bagian ini ya. Set. Kurang lebih kayak gini. Oke. Sekarang kita lanjut ke
bagian footer tuh nggak banyak perbedaannya sebenarnya kalau kita perhatiin, ya udahlah gini-gini aja gitu. Paling ininya nih dikecilin nih, misalnya 16, kita calibrate dulu, ini masih settingan desktop. Kali copy paste aja, udah aman. Misalnya kita ubah ke top untuk bedain areanya mana aja. Nah, di sini coba kita kecilin topnya. Nah, set, nah, agar lebih deket gitu sama section-sectionnya. Kita main high dikit coba. Berarti yang di atasnya. Sudah deh, jadi sebenarnya lumayan mudah teman-teman. Fontnya masih font desktop ini. Kalau mau bagus tuh semuanya diedit teman-teman. Jadi value-nya tuh beda antara settingan di desktop sama settingan di mobile. Jadi responsifnya lebih bagus nantinya. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, ini line height-nya kegedean. Spacing juga. Spacingnya sorry. Oke, nggak bisa diatur ternyata. Kalau si list, si icon sosial media ini, cuman nggak apa-apa. Tinggal diginiin aja, width-nya seginian, dan sudah selesai. Ini juga belum 12. Udah. Jadi kita lihat apakah ada yang berbeda. Nah, setelah di teman-teman ngedit semuanya, teman-teman juga harus perhatikan di bagian desktopnya lagi. Biasanya juga ada yang keubah juga tuh, agak ngeselin memang. Tapi hitungannya masih mudah lah untuk diatasin, oke? Ada yang aneh nggak? Nah, kalau kita sadar daftar layanan ini awalnya nggak begini gitu. Terus ini juga nggak begini. Ini nggak begini. Sekarang kita edit lagi, balik lagi ke desktop. Nah, kita balik lagi tadi mana aja? Ini rata kiri, ini rata kiri, ini rata kiri. Cuma gitu-gitu doang sih, sebenarnya bukan masalah yang berarti. Coba kita ubah, ada lagi yang error. Nah, kalau di error gini kan masih udah, berarti udah sama semua dong artinya gitu. Jadi misalnya ini kalau di mobile saya pengen rata kiri, tapi kalau mau di desktop rata tengah bisa. Gitu. Jadi tapi ketika kita pindah ke data mobile, dia tetap rata kiri gitu. Karena value-nya udah beda gitu. Sedangkan di data itu dia tengah di data dari si desktop. Jadi harus punya value yang beda ya antara desktop sama responsive web. Biar lebih maksimal dalam ngaturnya. Gitu sih paling. Udah sih semudah itu aja. Atau responsive web, oke. Abis ini kita bakal coba nganimasiin beberapa section. Oke, kalau kita perhatiin sini masih mendem ya. Tadi kalau inget kita mainin di advance-nya, ininya dibikin 100. Gitu. Tuh, oke. Oke. Sekian dulu video responsif webnya. Lakuin hal yang sama di tablet ya, teman-teman. Cuman emang rata-rata orang udah jarang pakai tablet sih. Biasanya orang tuh landing di web mobile. Jadi
mobile responsif itu sebenarnya lebih penting daripada tampilan desktop sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman harus lebih perhatiin dalam mobile responsifnya, oke? Oke, sekian dulu video kali ini. Saya Rifki Abdurrahman and see you next time. Bye bye.